Injil itu bukan cuma hanya untuk orang Yahudi. Injil bukan hanya untuk ras tertentu, tetapi secara etnis dari awal gereja dinyatakan dan dibentuk itu sebenarnya Injil untuk orang Asia, untuk orang Yunani, orang Romawi. Bahkan kalau saudara perhatikan, Filipus bertemu dengan Sida-Sida Ethiopia. Dia adalah orang Afrika. Ini menunjukkan bahwa secara etnis Injil untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Injil justru menjamah semua etnis. Tidak peduli keadaan ekonomimu, tidak peduli caramu memproses informasi secara rasio atau secara emosi atau secara praktis, secara spiritual. Injil mau menjamah saudara. Nah saudara, kalau saudara perhatikan sepintas semua golongan ini terlihat berbeda, tetapi di dalam hati mereka semua sama. Mereka semua diperbudak dan diperhamba oleh sesuatu. Saudara, kenapa kepala penjara itu pengen bunuh diri? Karena yang membawa harga dirinya dia itu jabatannya. Kalau semua tahanannya lari, dia kehilangan jabatannya. Buat apa dia hidup? Itu loh. Lydia diperbudak oleh apa? Saudara, mungkin Lydia selama ini dia cari kepuasan. Dia seorang wanita, dia selalu didiskriminasi, tetapi dia kerja keras, dia kalahkan semua itu. Dia jadi sukses. Bukan cuma di kota Tiatira, dia buka cabang di kota Filipi. Dia jadi orang hebat, tetapi masih kosong. Saudara lihat bahwa kekayaan, pengaruh, status tetap membuat seseorang itu hamba, kehilangan sesuatu. Nah, kalau saudara lihat hamba perempuan ini diperbudak oleh tuannya, dia diperbudak oleh kuasa jahat. Meskipun dia bisa ngeramal, tetapi itu semua tidak berguna buat dirinya karena dia tetap aja menderita. Saudara lihat di sini, ada yang menarik, ada pola Injil. Saat dirantai di penjara, Paulus dan Silas menunjukkan apa arti kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat Paulus dan Silas kehilangan kebebasannya, sang kepala penjara justru menemukan kebebasannya. Saat Paulus dan Silas masuk penjara, sang kepala penjara justru diselamatkan dan dibebaskan oleh Injil. Ini suatu paradoks yang indah, suatu keterbalikan yang indah bahwa Paulus dan Silas menghidupi pola penebusan Kristus, sang juru selamat. Dengarkan saya, bagi sang kepala penjara akhirnya dia melihat Yesus sang pembebas, rela ditahan, rela dianiaya, rela ditindas. Yesus sang pemberi kehidupan, rela dibawa ke tempat pembantaian supaya saudara dan saya yang diperbudak, yang ditindas oleh berhala-berhala ini dapat bebas. Yesus sang penentu nasib yang berdaulat mestinya. Tidak ada yang mempedulikan nasibnya. Lydia yang kaya mungkin obses dengan kecantikan bahkan. Kalau saudara lihat di Yohanes 19 ayat 2-3, prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya. Saudara dengarkan, mahkota duri adalah lambang kemiskinan dan penderitaan. Masih ingat hamba perempuan ini? Miskin, dieksploitasi, dihindari orang. Dia hanya dimanfaatkan untuk ramalannya, tidak masuk hitungan. Dan Yesus dikasih jubah ungu. Masih ingat? Lydia jualannya apa? Kain ungu. Yesus mengidentifikasikan dirinya. Yesus yang terkaya rela jadi yang termiskin supaya saudara yang kelihatannya kaya, yang kelihatannya miskin, apapun itu semua materi, tetapi semua itu miskin rohani, kita dapat diselamatkan dari semua itu. Yang tampan mulia rela jadi buruk rupa. Yang terpenting rela untuk gak masuk hitungan. Yang terhormat rela jadi yang hina. Sang pencipta rela menderita, disiksa oleh ciptaannya. Supaya kita yang termiskin, supaya kita yang terhina, supaya kita yang buruk rupa, supaya kita yang tidak masuk hitungan dapat diterima menjadi anak-anaknya, dapat diterima menjadi umat kesayangannya. Inilah yang Yesus lakukan. Injil adalah kabar baik untuk semua orang dan semua golongan. Injil memenuhi setiap kebutuhan kita. Injil mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin.